Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran fikih kali ini. Video ini disusun oleh kelompok 2 dalam rangka tugas presentasi dengan tema minuman keras atau khamar. Kelompok kami terdiri dari Fikra Rashidah, Fatimah Az-Zahra, Suci Ramadhani Nur, dan Anna Al-Fatun Aisyah. Kami akan menjelaskan secara singkat, jelas, dan menarik tentang apa itu khamar, hukum, dampak, serta hikmah diharamkannya. Yuk kita mulai pembahasannya. Pengertian khamar. Secara bahasa, khamar berasal dari kata khomaroh, yang berarti menutupi atau menghalangi. Sedangkan secara istilah, khamar adalah segala jenis minuman atau zat yang memabukkan dan menutupi akal sehat, baik dibuat dari anggur, kurma, gandum, beras, singkong, atau bahan lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu muskirin khamar wa kullu khamrin haram." Artinya, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar itu haram. Hadis riwayat Muslim. Dasar hukum diharamkannya khamar. Pengharaman khamar memiliki dasar yang kuat dari Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran, larangan ini disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 219, Surah An-Nisa ayat 43, dan Surah Al-Ma'idah ayat 90-91. Dan menurut hukum fikih, meminum khamar hukumnya haram secara mutlak. Larangan ini mencakup meminum, membuat, menjual, membeli, menghidangkan, bahkan membantu prosesnya. Semua zat yang memabukkan, walau bukan dari anggur atau kurma, tetap termasuk khamar. Tahapan pengharaman khamar. Tahapan pengharaman khamar terjadi secara bertahap. Yang pertama, Allah menyebutkan bahwa khamar memiliki dosa besar dan sedikit manfaat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 219. Yang kedua, khamar dilarang saat seseorang hendak melaksanakan sholat. Quran Surah An-Nisa ayat 43. Dan ketiga, akhirnya diharamkan secara total dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90-91. Dampak negatif khamar. Khamar memiliki banyak dampak negatif, baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat. Terhadap diri sendiri, khamar dapat merusak kesehatan, menghilangkan akal, dan menyebabkan kecanduan. Sedangkan bagi masyarakat, khamar menjadi sumber kerusuhan, tindak kriminal, dan kehancuran keluarga. Hukum orang yang meminum khamar. Hukum bagi orang yang meminum khamar adalah haram, baik sedikit maupun banyak. Perbuatan ini termasuk dosa besar. Pada masa Rasulullah SAW, pelakunya dihukum cambuk 40 kali. Sedangkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab, hukumannya sampai 80 kali cambuk. Hikmah diharamkannya khamar. Diharamkannya khamar memiliki hikmah yang sangat besar, antara lain untuk menjaga akal, jiwa, dan ketenangan masyarakat, melatih manusia agar tidak mengikuti hawa nafsu, serta menjaga 5 tujuan utama syariat Islam atau maqasid asy-syariah. Contoh perilaku yang harus dihindari. Beberapa perilaku yang harus kita hindari antara lain mengonsumsi minuman beralkohol seperti wine, bir, vodka, arak, dan tuak, menghindari tempat yang menyediakan khamar, menjual, membeli, atau membantu proses pembuatannya. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat 10 golongan yang berhubungan dengan khamar. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Bentuk khamar di zaman modern. Di era modern, khamar tidak hanya berupa arak atau tuak, tetapi juga mencakup minuman beralkohol modern seperti bir, wine, whisky, dan vodka, serta obat-obatan terlarang seperti narkoba, ekstasi, sabu, dan ganja. Semuanya termasuk dalam kategori mukaddirat, yaitu zat yang memabukkan dan menutupi akal. Kesimpulan, dari semua penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa khamar adalah segala sesuatu yang memabukkan. Hukumnya haram mutlak bagi umat Islam. Dampaknya merusak diri dan masyarakat. Maka kita wajib menjauhi dan
mencegah peredarannya. Demikianlah penjelasan mengenai minuman keras atau khamar dari kelompok 2. Semoga materi ini bermanfaat, menambah wawasan, dan membuat kita semakin berhati-hati dalam menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.